Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan kembali dalam acara bincang santai mengenai bagaimana pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini agar berjalan lebih efektif. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Alaihi alaihi wasallam. Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Kiamah nanti. Semoga kita juga termasuk orang-orang yang akan mendapatkan hidayah dari beliau. Amin. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Titan Widyobuwono akan memandu acara pada kesempatan ini sebagai moderator. Kemudian ada dua narasumber untuk kesempatan kali ini. Yang pertama ada Ustadz Lancar Eko Sumiati. Beliau merupakan guru IPS di SMP IT Insan Mulia Wonosobo. Kemudian narasumber yang kedua ada Ustadz Ahmad Farhan. Beliau merupakan guru pendidikan agama Islam di SMP IT Insan Mulia Wonosobo. Nah, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Walaupun masih di dalam masa pandemi, kita juga masih semangat ya untuk melakukan untuk memberikan ilmu yang terbaik yang kita miliki. Harus selalu semangat ya. Harus semangat. Ya. Oke. Jadi gini ya, Tat, mengenai pembelajaran yang efektif di masa pandemi COVID-19 ya. Kita tahu bahwa pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini sekarang lebih memberikan tantangan untuk guru sendiri, untuk siswa maupun untuk orang tua. Nah, dari pembelajaran jarak jauh juga sekarang ini lebih terbuka dalam artian guru, kemudian siswa maupun orang tua siswa itu mencoba beberapa aplikasi dan bahkan metode bagaimana untuk menerapkan agar pembelajaran itu lebih efektif gitu. Dan juga menumbuhkan antara rasa empati antara orang tua dan guru. Nah, jadi sekarang itu ternyata guru juga merasakan ternyata untuk menyukseskan anaknya juga peran orang tua itu sangat penting dan juga sebaliknya karena peran guru juga sangat pentingnya orang tua jadi menyadari bahwa menjadi seorang guru itu ternyata seperti ini gitu. Jadi kan bisa merasakan gitu. Ya. Lalu kalau selama ini di SMP IT Insan Mulia ya Ustadz, kalau pertama mungkin dari Ustadz Farhan dulu sudah melakukan hal apa saja Ustadz? Kalau selama ini kan pandemi sudah dari bulan Maret sampai November gitu. Betul. Ya, Iya. Bicara tentang apa yang sudah kita lakukan itu kita menerapkan berbagai strategi ya dalam menyikapi situasi kondisi pandemi ini yang dulu dimulai dari bulan Maret ya. Ini berarti sudah berapa bulan ini? Sudah hampir 9 bulan. 9 bulan gitu. Nah, tentunya banyak hal yang sudah kita temukan gitu ya dalam masa pandemi, khususnya dalam menyikapi hal ini di satuan pendidikan. Di antaranya dalam proses belajar mengajar sendiri kita sudah menerapkan pembelajaran jarak jauh dengan memilih beberapa platform yang tersedia untuk membantu lancarnya pembelajaran yang kita selenggarakan yaitu di SMP Insan Mulia Wonosobo. Di antaranya untuk pembelajaran itu kita memakai yang pertama adalah Google Classroom ya. Itu sebagai opsi pertama yang digunakan sebagai wadah atau kelas virtual dalam pembelajaran sehari-hari. Jadi untuk hariannya kita menggunakan Google Classroom ya. Di situ terdapat interaksi meskipun tidak interaksi secara langsung ya. Nanti ada istilah yang akan saya sampaikan. Nah, sebelum itu terkait dengan Google Classroom itu di situ memang ada kelebihan dan kelemahan ya. Semua platform yang
berkaitan dengan pendidikan tentu memiliki sisi masing-masing. Masing-masing, iya. Ya, betul. Dari Google Classroom bisa menampung banyak hal ya, dimulai dari share materi, kemudian forum diskusi juga bisa di sana, dan karena Google Classroom itu salah satu pengembangan dari Google, maka sudah tidak diragukan ya lagi ya. Kualitasnya ya. Ya, jadi ini bukan terkait apa endorse atau gimana ya. Ini bukan orang Google, tapi apa yang sudah kita lakukan melalui Google Classroom memang banyak hal positif yang bisa kita dapat untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Di situ kita bisa bereksplorasi lah. Seorang guru bisa menggunakan aplikasi ini, bisa mengembangkan diri di situ secara optimal. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga menggunakan Zoom Meeting. Zoom Meeting yang mana digunakan memang tidak sesering Google Classroom ya. Kalau Google Classroom itu ibaratnya yang sudah makanan pokok. Makanan pokoknya itu Google Classroom. Sedangkan Zoom itu ibaratnya kalau 4 sehat, 5 sempurna. Nah, ini 5 sempurnanya. 5 sempurnanya itu dari Zoom, di mana dari pelaksanaan pembelajaran melalui Zoom ini bisa membangun interaksi yang aktif antara siswa dengan guru ataupun interaksi secara lebih mendalam gitu. Jadi misalnya Google Classroom memang bagus, akan tetapi untuk apa namanya interaksi itu akan lebih bagus lagi karena bisa live melalui Zoom ya. Jadi apa yang kita umpankan kepada anak-anak bisa secara langsung diberikan timbal balik itu melalui Zoom ataupun itu dua aplikasi yang saya rasa sudah kita manfaatkan dengan baik di SMPTN Sen Mulia Wonosobo. Kemudian selain itu kita juga mengandalkan platform lain yaitu WhatsApp. Itu kita gunakan di bagian pembelajaran BTQ ya, baca tulis Al-Qur'an. Jadi ketika baca tulis Al-Qur'an, ketika kita harus menggunakan Zoom, kita mempertimbangkan pada waktu itu awal mula pandemi memang belum ada bantuan kuota untuk siswa ya. Iya. Nah, maka dari itu kita tetap menggunakan WhatsApp karena konsumsi datanya itu tidak terlalu membengkak. Jadi kebutuhan Zoom itu juga membutuhkan koneksi yang kuat sehingga beberapa siswa dari siswa kami itu tidak terlalu support ya. Di beberapa wilayah itu kan memang sinyal kurang baik sehingga ketika menggunakan Zoom maka BTG tidak berjalan dengan maksimal karena bisa jadi suara terputus atau kalau sinyalnya sedang drop itu kan bisa lockout sendiri. Nah, maka dari itu kita menggunakan WhatsApp, di situ kita melakukan video call. Kemudian jika sudah selesai, nanti memberikan timbal balik, koreksi kepada siswa dan sebagainya. Itu beberapa aplikasi yang sudah kita gunakan. Berarti selama ini juga kendalanya karena jarak jauh, jadi sinyal, kemudian karena kuota juga ya Ustadz ya? Iya, bicara tentang kendala di luar itu sebetulnya iya, tapi salah satunya yang mendasar itu. Kalau menurut Ustadz Lancar, gimana kalau kendalanya yang dihadapi selama ini mengajarkan kepada anak-anak itu seperti apa? Ya, sebelum saya bicara tentang kendala, tentu saya akan membahas tentang apa itu pembelajaran jarak jauh. Jadi pembelajaran jarak jauh merupakan pembelajaran yang bisa dilaksanakan tanpa ada batasan, baik ruang maupun waktu. Jadi itu sangat memungkinkan sekali di kondisi pandemi seperti ini. Kita bisa mengajar walaupun tidak berhadapan secara langsung, tidak di tempat yang sama, tidak di waktu yang sama. Nah, dalam hal tersebut tentu ada beberapa juga kendala ketika kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh tersebut. Contohnya, misalnya saja kita menggunakan aplikasi atau platform, misalnya tadi yang katakan oleh Ustadz Farhan ada yang namanya Google Classroom, ada juga yang namanya Zoom dan lain sebagainya. Google Classroom sendiri itu membutuhkan konsentrasi yang tinggi dari siswa maupun pengajar. Pengajar juga butuh motivasi dan konsentrasi yang tinggi untuk membentuk siswa itu bisa fokus dalam pembelajaran. Nah, itu sangat sulit sekali, membentuk hal tersebut itu sangat sulit sekali. Jadi kita perlu sekali untuk menyiapkan pembelajaran yang akan kita laksanakan seperti itu.
Kendala yang kedua adalah bahwa kita menyadari kita hidup di kota atau ya wilayah yang banyak sekali yang tidak terjangkau sinyal. Nah, itu juga salah satu kendala. Apalagi kita pembelajaran jarak jauh menggunakan yang namanya internet. Kalau tidak ada sinyal, tentu pembelajaran tidak akan bisa terlaksana. Itu kendala yang kedua. Yang ketiga, juga dalam pembelajaran jarak jauh diperlukan komunikasi yang intens antara pendidik maupun dengan peserta didik. Kalau tidak ada komunikasi yang intens, tentu akan terjadi yang namanya miskomunikasi. Seperti itu. Nah, itu untuk beberapa yang sudah dilakukan dan juga beberapa kendala yang dihadapi ya sama Ustadz sekalian. Berarti kalau untuk pembelajaran memang lebih efektif itu ketika tatap muka ya, virtual ya, daripada Google Classroom. Kemudian dan juga dari kendala, apakah sudah ada solusinya kalau Ustadz? Sebenarnya sebenarnya kita harus pembelajaran jarak itu suatu keharusan. Iya. Apalagi kita saat ini hidup di era industri 4.0 yang dimana kita harus sudah terhubung dengan internet. Nah, itu kan sudah lama sekali, kita sudah ketinggalan jauh sekali. Kita tuh seharusnya sudah melaksanakan dari dulu, tapi karena pandemi ini kita baru melaksanakan. Nah, ini salah satu tantangan juga bagi kita. Bagaimana kita bisa menciptakan metode pembelajaran baru. Salah satunya dengan pembelajaran jarak jauh. Oh, iya, oke. Itu tentang pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Berarti kalau saya menanyakan tentang untuk berdiskusi selanjutnya, kemudian bagaimana kalau dari nilai-nilai ya, nilai-nilai agama yang diterapkan di masa PJJ seperti ini. Kan kita juga tidak bisa mengontrol anak. Apakah anak itu melakukan nilai-nilai agama yang kita terapkan atau tidak. Nah, itu seperti apa? Apakah bisa dikontrol, mungkin ada presensinya setiap sholat atau yang gimana sebagainya? Iya. Terkait dengan nilai-nilai ya, itu akan menjadi tantangan yang lebih menantang dari hanya sekedar bisa dikatakan pengetahuan umum maksud saya. Nah, nilai itu terkait dengan karakter siswa. Pada akhirnya sebuah pendidikan yang diharapkan adalah karakter dari siswa itu. Kita mampu membentuk karakter siswa yang bertakwa, beriman, dan mampu menerapkan nilai-nilai Islam dengan baik. Selama pandemi ini, kita tentu sudah mempertimbangkan hal itu. Di awal mula pandemi, kita melakukan adaptasi, kemudian selanjutnya dengan Islam terpadu ya. Islam terpadu sebagai landasan kita menyelenggarakan pendidikan, maka dari situlah kita menerapkan KBM yang terstruktur. Yang namanya terpadu itu adalah sebuah tahapan pembelajaran yang di dalamnya terdapat terpadu itu. Dari T, telaah, kemudian E, itu eksplorasi, kemudian R itu rumuskan, kemudian P itu presentasikan, kemudian ada juga setelah P adalah A yaitu aplikasikan, kemudian D dan O dunia ukhrawi. Jadi di situ tercantum di 2 poin akhir adalah merujuknya ke bagian karakter siswa, jadi akhlak siswa. Jadi selama pembelajaran jarak jauh jangan dikira terkait dengan apa yang dilakukan siswa berkaitan dengan ibadah, kemudian tingkah laku itu tidak dimonitor dari sekolah. Ada. Bahkan secara terintegrasi juga sudah termasuk ketika seorang guru nanti melakukan pembelajaran melalui Google Classroom misalnya, kemudian melalui yang tatap muka bisa Zoom ataupun Google Meet ataupun Microsoft Teams dan yang lainnya, itu maka masing-masing guru juga akan mengevaluasi dan akan menyisipkan nilai-nilai keislaman dalam pembelajarannya. Misal, ada sebuah jadwal pertemuan tatap muka melalui salah satu aplikasi ya, katakan kita ambil adalah Google Meet. Kemudian kita sudah men-schedule, setelah itu pada hari H, siswa ternyata yang sudah masuk on time adalah 50%. Kemudian, nah 50% itu kemana nih? Nah, seorang guru tentu punya inisiatif untuk menanyakan kepada 50% anak itu. Kemudian ada sebuah grup WhatsApp, di situ
berisi anak-anak, kemudian guru-guru juga. Di situ biasanya lebih aktif. Kita bisa memonitor lebih expert di situ. Jika dalam tatap muka itu ternyata belum hadir, kita bisa kejar di situ. Di mana ini anak? Nah, kemudian ternyata oh ini ada sudah nambah lagi 10% lagi masuk ini. Kemudian kita evaluasi. Kok baru masuk? Afan, ini saya baru aja selesai pembelajaran sebelumnya karena saya tadi disuruh ibunya nih. Disuruh ibunya kemana? Ke ini adiknya lagi repot ini terus disuruh bantu. Nah, kemudian di situ, oh iya bagus Mas. Ternyata kamu juga memiliki jiwa yang sayang dengan keluarga, sayang menyayangi adik-adiknya. Kan tetapi lebih baiknya kamu sebelum melakukan itu konfirmasi dulu ke gurunya, ke ustadz atau ustadzahnya. Jadi itu kita sambil menanamkan nilai-nilai itu. Di sisi lain untuk monitor juga kita tetap melakukan monitor melalui jurnal ya. Jadi apa yang menjadi temuan itu akan tercatat dalam jurnal. Jurnal itu dipegang oleh satu guru mapel dan yang kedua adalah wali kelas. Nah, wali kelas ini sangat membantu karena wali kelas itu mempunyai interaksi beberapa arah dengan siswa, dengan guru mapel, dengan sekolah secara umum, dan yang tentunya dengan wali siswa di rumah. Nah, ini akan terbentuk suatu interaksi yang utuh di mana di situ akan tersimpulkan apa yang terjadi baik di rumah maupun di sekolah. Nah, dari situlah kita bisa menerapkan nilai-nilai keislaman, kemudian dievaluasi, dan nantinya pada akhir semester tentu akan terdapat pelaporan dalam bentuk LHBS ya, laporan hasil belajar siswa setiap semesternya. Oke, berarti seperti itu ke nilai-nilai keislaman yang diterapkan ya. Jadi mungkin kalau selama ini agak susah tidak ketika melihat apakah anak ini melakukan perilaku baik atau tidak, itu gimana kontrolnya? Apakah cuma kita lihat dia aktif di kelas, kemudian dia rajin atau seperti apa? Mungkin bisa Ustaz lancar? Oh iya, untuk mengetahui bagaimana perilakunya di rumah ya, sangat dibutuhkan sekali keterlibatan dari orang tua juga. Karena kita juga tidak bisa mengawasi 100% jika di rumah. Jika di sekolah mungkin kita bisa mengawasi 50%, dia kan hadir di sekolah 50%. Tapi ketika di rumah, siswa 100% ada di rumah. Oleh karena itu, perlu sekali kerjasama yang baik antara guru dan orang tua. Untuk solusinya, misalnya untuk mengetahui dia anaknya seperti apa, perilakunya seperti apa di rumah, mungkin bisa dengan kolaborasi bersama orang tua. Kita konfirmasi ke orang tua bagaimana perilakunya di rumah, apakah dia suka membantu di rumah atau rajin di rumah atau bagaimana. Kalau untuk perilaku dalam hal akademis sendiri bisa kita lihat dalam presensi atau bisa kita lihat dalam keaktifan dalam belajar. Kalau dari nilai-nilai kebaikan dan agama? Ya, kalau dari nilai kebaikan dan agama tadi saya katakan, kita bisa kolaborasi dengan orang tua, misalnya apakah berarti harus ngecek juga, ngecek konfirmasi ke orang tua apakah anak ini sudah melakukan ini apa enggak gitu. Ya, kita harus punya kemauan untuk berarti juga menjalin hubungan dengan orang tua. Hubungan yang baik dengan orang tua juga. Terima kasih Ustadz Lancar, kemudian Ustadz Warhan. Pada kesempatan kali ini kita sudah berdiskusi mengenai bagaimana pembelajaran yang efektif, juga tentang pembelajaran melibatkan keIT-annya juga. Terima kasih, mungkin kita bisa sambung lagi di lain kesempatan ya Ustadz ya? Bisa, iya. Boleh. Jadi berdasarkan diskusi tadi bisa disimpulkan bahwa untuk pembelajaran yang efektif itu bisa menerapkan antara sinkronis dan asinkronis itu yang dilakukan dengan Google Classroom dan juga menggunakan U-Meeting. Nah, kemudian juga kalau tentang pembelajaran Islam terpadu juga harus memunculkan nilai-nilai kognitif, kemudian pembentukan karakter mulai dari sikap dan juga untuk mempraktikkan duniawinya yang sudah diajarkan, dan juga harus tetapi juga menjadikan akhirat itu sebagai sasaran utama dari hasil belajar. Seperti itu. Demikian dari saya pada kesempatan kali ini. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sampai jumpa kembali, Ustadz. Ya, sampai jumpa. Fi amanillah.